Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini kita membahas materi kelima tentang akhlak terhadap lingkungan. Sebagaimana mata kuliah kita ini, terus akan saya tegaskan, mata kuliah akhlak muamalah keseluruhan materi tidak lepas dari pembahasan akhlak. Di pertemuan awal secara umum akhlak kita bahas dan kita kupas, yang artinya adalah akhlak sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut, atau bisa disebut juga dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan seseorang itu adalah akhlak, simpelnya seperti itu. Sedangkan lingkungan itu ya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi lingkungan itu di sekitar manusia dan mempengaruhi manusia ya. Jadi jangan dianggap lingkungan tidak mempengaruhi manusia. Di dalam pendidikan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat gitu kan. Kali ini lingkungan dalam artian adalah lingkungan terbagi menjadi dua komponen, abiotik dan biotik. Yaitu lingkungan abiotik itu adalah benda mati seperti tanah, udara, air, suara, lingkungan abiotik. Sedangkan lingkungan biotik itu yang bernyawa, tumbuhan, hewan, manusia, virus, itu lingkungan. Jadi kesimpulannya dari pengertian atau definisi akhlak terhadap lingkungan adalah kebiasaan manusia terhadap lingkungan itu. Kebiasaan baikkah atau kebiasaan burukkah? Nanti kita kaji, kita kupas. Kemudian tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Ini lagi-lagi sumber kita adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Al-A'raf. Dan di dalam Al-Quran itu insya Allah kurang lebih 40 kali diulang-ulang tentang untuk jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini saking pentingnya tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Al-Quran secara khusus membahas, walaupun sudah tahu sebenarnya bahwasanya manusia itu diutus menjadi khalifah, tapi kok malah membuat kerusakan, sampai malaikat itu aja protes itu ya. Kenapa kok menciptakan manusia, bahwasanya mereka membuat kerusakan. Kemudian dijawab oleh Allah, sungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu gitu kan. Itu. Tapi memang ada Allah lebih mengetahui, ada hal yang banyak lebih baiknya daripada yang tidak baiknya, dan itu Allah lebih mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kemudian macam-macam akhlak terhadap lingkungan dan hikmahnya. Yang pertama, larangan mengadakan kerusakan di muka bumi secara umum ya. Sampai mencari rezeki pun dalam dengan alam. Nah, itu jangan mengeksploitasi, membuat kerusakan. Boleh tambang itu kan, tambang emas, tambang tembaga, pasir itu. Kemudian juga jangan melampaui batas, jangan melanggar batas, dan tiada mengadakan perbaikan. Misal menebang pohon dibuat untuk produktif misalnya seperti sawit, tapi kalau melampaui batas ya bagus, itu ada manfaatnya untuk manusia, untuk minyak ya, minyak goreng, minyak kendaraan, BBM gitu ya. Tapi
Karena melampaui batas sampai merusak lingkungan, menghilangkan seluruh pohon-pohon sekian ribu hektar itu untuk oksigen ya, dan tidak yang sudah ditebang kemudian tidak ditanam kembali, itu kan akhirnya menjadi kerusakan. Kemudian yang kedua, larangan merusak tanaman dan binatang. Yang pertama itu secara umum ya, secara umum apapun itu, merusak pohon atau hutan kota saja untuk taman misalnya, itu juga tidak dibenarkan karena cadangan untuk oksigen. Hikmahnya kan itu untuk kesejukan otomatis ya. Kemudian untuk daya serap air, semua di paving ya, bagus, indah, bersih, tapi kan panas, tidak ada resapan air gitu. Yang kedua, larangan merusak tanaman dan binatang. Ayat Al-Baqarah, merusak tanaman dan binatang, padahal Allah tiada menyukai kebinasaan. Ngambil tanaman yang langka, binatang ya kan, untuk dimanfaatkan, tapi melampaui batas itu, tidak di tidak di, misalnya binatang harimau gitu ya, diambil kulitnya, gajah diambil gadingnya, tapi tidak diternakkan atau gimana gitu misalnya kan. Ada solusi lah, ada solusi. Siapa juga mau ternak harimau ya, binatang buas ya. Makanannya aja udah berapa kilogram daging setiap hari. Yang ngopeni tidak makan daging, yang diopeni makan daging ya, tapi itu konsekuensi. Jika seperti itu maka jangan dibunuh binatangnya. Ada saling berhubungan. Kalau di IPA itu kan ada pelajaran simbiosis mutualisme gitu ya. Itu kalau ada rantai makanan yang putus satu gitu, itu kan bisa mengakibatkan kerusakan juga tuh. Kemudian larangan mencemari laut. Tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Jangan buang sampah di laut, jangan mencari ikan dengan cara merusak dengan harimau, pukat harimau, itu yang dilarang oleh menteri dulu, Bu Susi itu kan. Karena ada hikmah di balik itu semua. Yang kecil-kecil misalnya lobster yang kecil-kecil itu sudah ditangkepin ya. Padahal itu nanti bisa berkembang biak lagi lebih banyak, lebih mahal, lebih banyak volumenya, lebih banyak keuntungannya jika dijual. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Ini juga bagian dari menjaga lingkungan. Kebersihan baju, rumah, masjid. Ini Allah berfirman, dan bersihkanlah bajumu, Al-Mudassir, surah ke-74 ayat 4. Nabi juga bersabda, riwayat At-Tirmidzi, sungguh Allah Maha Suci, senang kepada kesucian, Maha Bersih, senang kepada kebersihan, Maha Mulia, senang kepada kemuliaan, dermawan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu, janganlah kamu meniru orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis lagi juga dari Samurah bin Jundub, kami diperintahkan oleh Allah mendirikan masjid di rumah-rumah kami dan diperintahkan supaya selalu membersihkannya. Jadi tidak hanya dibangun aja masjidnya, tapi juga dibersihkan. Itu rumah Allah, Baitullah gitu ya. Selalu membersihkan, selalu memperhatikan lingkungan, menjaga kebersihan jalan, menyingkirkan kotoran dari jalan, sedekah, riwayat Bukhari. Menjaga kesehatan diri, itu juga menjaga lingkungan. Kesehatan tidak dijaga, sakit, menularkan yang lain, akhirnya merusak lingkungan kan. Seperti sekarang ini pandemi ini kan, gara-gara berlebihan manusia ada di Wuhan, Cina sana kan, gara-gara makan makanan yang tidak seharusnya dimakan. Masih banyak makanan yang halal, tapi kok yang diharamkan, yang tidak umum ya, ular, kelelawar,
Akhirnya tubuh manusia itu bertolak belakang, membuat penyakit, kemudian menular lewat lingkungan, lewat udara, terus terjadi penularan secara cepat, dan itu adalah virus varian baru misalnya kan, atau virus varian lama cuman muncul lagi dengan lebih model virus yang lebih kuat, yang bisa bertahan di suhu negara apapun, yang tropis ya, yang dingin, yang panas sekalipun gitu ya, sampai merusak, membuat semuanya drastis perubahannya. Sampai Mekah saja, yang ibadah haji, yang umroh itu, yang berdatangan ke sana tidak ada berhentinya, kemudian sampai dikosongkan itu kan sejarah manusia yang luar biasa, karena gara-gara tidak menjaga kesehatan. Penting juga ini untuk lingkungan, menjaga akhlak terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, menyayangi binatang, tidak membunuh. Dulu itu banyak yang membunuh hewan burung, ditangkap dijualin. Ada juga yang ditembaki gitu ya. Kemudian ada larangan dari pemerintah selaku yang memiliki kekuasaan, merubah dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan surat keputusannya gitu ya. Ini baik dan bagus. Sekarang banyak burung-burung setiap pagi itu kan berkicau itu kan, dulu habis. Sekarang banyak lagi karena ada dari pemerintah itu beli semua burung yang ada di pasar burung itu, kemudian dilepaskan secara massal, jadi berkembang biak banyak. Jadi tidak putus ya, tidak berkembang biaknya tidak putus. Kalau dijual itu kan tidak sampai memperhatikan perkembangbiakan si binatang hewan itu, hanya orientasi keuntungan itu kan, akhirnya putus rantai berkembang biaknya itu. Dia harus bisa menjaga. Nanti rekan-rekan mahasiswa ini yang menjadi pemimpin itu kan, membuat kebijakan dari dinas peternakannya gitu kan, ada kan dinas peternakan, apalagi dinas kehutanan gitu kan, itu saling integrasi, saling koordinasi untuk menjaga lingkungan. Itu untuk materi kali ini tentang akhlak terhadap lingkungan, apapun lingkungan itu. Seperti tadi, membersihkan penghalang jalan itu adalah sodako, kemudian tidak membuat kerusakan. Kalau guru saya dulu itu di pondok itu menyarankan kalau lagi keluar, lagi jalan gitu, beli bibit, kemudian pas keluar, nah itu sambil tebar bibit itu, misalnya gitu, kayak bibit pohon mangga, rambutan, atau apa gitu yang pohonnya besar-besar, lumayan besar tapi tidak besar, itu sebarkan di pinggir-pinggir jalan itu. Nanti tumbuh, itu menjadi makanan burung, hewan, bisa juga untuk manusia kan, menyerap air itu kan. Kemudian apalagi banyak hikmah lah, banyak sekali hikmah sepele, tapi jika itu istiqomah dilakukan 5 tahun saja nanti sudah besar gitu, atau dari sekian puluh bibit yang disebar gitu. Tidak usah susah-susah harus menanam, harus apa gitu ya. Yang simpel saja ya, ikhtiar berusaha, yang sepele, yang ringan, dengan niat
kebaikan gitu ya. Dari sekian puluh tumbuh 5 atau berapa itu kan, itu lumayan gitu. Kalau setiap bulan dilakukan kan nanti sudah 20 bulan 20 bibit yang disebar atau benih yang disebar. Kemudian ada 5 dari puluhan itu 2 bulan berarti ada 10. Itu sepele tapi kelipatannya karena istiqomah, niat yang istiqomah dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk berakhlak terhadap lingkungan, itu perlu dilakukan. Itu guru saya dulu menyarankan seperti itu gitu. Kelihatannya sepele tapi setelah sekarang diperhatikan kan, pohon-pohon sudah tidak, jarang ada pohon besar ya. Kemudian buah-buahan itu sekarang kalau mau ya butuh beli gitu ya. Dulu zaman saya kecil itu biasa itu ambil buah-buahan di pinggir jalan yang apa namanya, tidak, ya tanahnya itu ada yang memiliki cuman seperti tidak terurus gitu, jadi ya milik umum gitu ya, memang bukan pertanian jadi umum. Itu masih banyak ditemukan. Sekarang kan sudah jarang, semua sudah jadi paving, sudah jadi apa namanya, bangunan. Ini bisa dimulai dengan dari diri kita sendiri, menyebar benih gitu kan, sambil pakai motor atau sambil naik mobil gitu kan, berhenti sebentar sebar. Sepele tapi itu dampaknya luar biasa. Oke, jika ada yang belum dipahami, kita diskusikan di Google Classroom. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.